warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oh ya, kemarin ibu ngasih tugas ya ke kalian. Ada yang ingat nggak tugasnya apa? Oh iya, kamu apa tugasnya? Iya, bener banget. Ibu kemarin menyuruh kalian untuk membaca sedikit tentang teks eksplanasi. Kenapa sih ibu nyuruh kalian untuk baca materi itu? Karena hari ini ibu mau ngejelasin ke kalian tentang teks eksplanasi. Gitu. Nah, tapi sebelumnya ada yang tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Apa iya, kamu coba apa? Ya, benar sekali. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang penjelasan. Benar. Nah, ibu akan ngejelasin tentang teks eksplanasi, tapi ibu minta ke kalian untuk kondusif dan diam. Kita bikin kesepakatan yuk. Kalau misalnya ada yang berbuat gaduh, kita tukar posisi. Kalian yang ibu yang dengerin, kamu yang ngejelasin. Gimana? Oke, sip. Oke anak-anak, di sini ada teks eksplanasi. Teks eksplanasi apa sih? Teks eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam. Tapi gak cuma tentang peristiwa dan fenomena alam. Teks eksplanasi ini dia juga boleh tentang sosial atau budaya. Nah, terus bagaimana sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak ada yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Ibu jelasin bentar ya. Jadi, ciri-ciri dari teks eksplanasi ini adalah yang pertama, teks terdiri atas pernyataan umum. Pernyataan umum ini dia berisi tentang gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Jadi teks eksplanasi itu di awalnya itu ada sebuah pernyataan umum. Contoh kayak telah terjadi gempa dengan sekian skala Richter di desa A atau di kota A. Nah, itu dia pernyataan umum atau gambaran awal yang akan menjelaskan ke penjelasan berikutnya. Nah, kemudian ada memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Teman-teman, anak-anak semua, anak-anakku, di sini perlu kalian ketahui dan kalian bergaris bawahi, teks eksplanasi ini bersifat fakta atau faktual. Nggak boleh yang namanya fiktif. Itu hal-hal yang fiktif kalian masukkan ke teks eksplanasi, karena itu bukan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Contohnya kayak gimana, Bu? Nah, contohnya kayak gini. Telah terjadi banjir di ibu kota setinggi 100 meter. Itu faktual kan? Kalau misalnya kalian nulis banjir di ibu kota setinggi 500 meter, itu sangat tidak faktual, sangat fiktif sekali. Mana ada banjir setinggi 500 meter? Kalian bayangin tuh, nggak mungkin kan? Terus di sini ada hal yang dibahas, yaitu fenomena yang bersifat keilmuan. Nah, apa sih fenomena yang bersifat keilmuan itu? Fenomena yang bersifat keilmuan itu dia biasanya berhubungan dengan sains gitu. Jadi kayak gempa bumi, tsunami, banjir, itu tuh sangat berhubungan sekali tentunya kan dengan sains atau tentang ilmu-ilmu humaniora. Ilmu humaniora itu seperti kayak sosial budaya, tentang tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Nah, tapi kalau misalnya kalian nulis di teks eksplanasi kalian ini tentang gosip-gosip artis yang entah dia berantem dengan artis A, berantem dengan artis B, itu tuh tidak bisa disebut dengan fenomena yang bersifat keilmuan, karena emang tidak ada ilmunya gitu.
Ya, sampai sini ngerti ya? Oke, kita lanjut ya. Terus di sini ada teks bersifat informatif. Jadi usahakan apa yang kalian tulis di teks eksplanasi ini sangat bersifat informatif, anak-anak. Nah, kayak yang tadi Ibu bilang kan, teks eksplanasi ini nggak boleh nih berisi tentang gosip artis. Kenapa? Karena itu juga dia nggak bersifat informatif. Mungkin bersifat informatif bagi ibu-ibu ya kan, tapi dia nggak bersifat keilmuan gitu. Jadi misalnya kalian ada yang nekat nih nulis teks eksplanasi dengan materi gosip artis, berarti kalian udah menghilangkan 2 ciri dari teks eksplanasi. Sampai sini ngerti ya? Ngerti? Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Siap. Nah, terus di sini ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi sama struktur kebahasaan itu beda ya. Kalau struktur teks eksplanasi ini dia secara menyeluruh. Nah, di sini ada struktur eksplanasi ini dia terbagi jadi 3 bagian, anak-anak. Di sini ada identifikasi fenomena, yang mana identifikasi fenomena ini ketika kamu mau mencantumkan sebuah fenomena, kamu harus identifikasi dulu fenomena itu biar data kamu tuh lengkap. Kamu punya datanya itu ada waktunya kapan, tempat terjadiannya kapan, terus bagaimana bisa terjadi, mengapa bisa terjadi. Nah, terus dari kamu punya identifikasi fenomena, di sini kamu akan ke tahap penggambaran kerangkaian kejadian. Biasanya teks eksplanasi ini disusun atas dasar bagaimana atau dia mengapa gitu kan. Dia mempunyai pola seperti itu. Jadi misal kalian udah punya nih identifikasi fenomena seperti kayak datanya gitu kan, terus habis itu kalian susun dengan sebagai penggambaran rangkaian kejadian. Di sini ada nanti terus kalian jelasin bagaimana sih ini peristiwa bisa terjadi, terus mengapa, bagaimananya banjir di ibu kota bisa terjadi karena bla 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 bla, seperti itu. Nah, terus uniknya kalau di teks eksplanasi ini di bagian terakhir kalian sangat dipersilakan untuk memberi ulasan atau review. Ulasan atau review ini bersifat komentar atau penilaian tentang kejadian yang telah kalian paparkan. Jadi kalian kan udah misal nih, kalian udah memaparkan banjir di ibu kota. Nah, kalian boleh memberi ulasan atau review di akhir kalimat yang kalian bikin. Contohnya ini, banjir ibu kota sebenarnya bisa ditangani, bisa dibuat penanganannya dengan cepat apabila ada kerjasama di berbagai pihak. Berarti itu masukan. Nah, ulasan dan review ini juga bisa berbentuk saran atau bisa berbentuk kritik. Dua-duanya juga sangat diperbolehkan sekali. Seperti itu. Gimana, nyampe sini udah ngerti belum? Gimana, Stidi udah ngerti, Stidi? Udah. Udah, oke. Kita lanjut ya. Nah, terus di sini ada struktur kebahasaan. Sebelumnya Ibu kan menjelaskan tentang struktur teksnya, yang mana itu yang menjadi bagian dari teks itu. Nah, di sini struktur kebahasaannya. Struktur kebahasaannya ini lebih ngedetail ya. Terus di struktur kebahasaan teks eksplanasi ini ada apa aja? Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Karena tadi di ciri-ciri disebutkan bahwa teks eksplanasi harus bersifat faktual, tentunya penggunaan katanya itu harus yang bermakna denotatif. Kalian nggak boleh menggunakan majas di penulisan teks eksplanasi. Contoh kayak gini, air kotor
menari-nari di sepanjang jalanan ibu kota, mengundang si sedih dan bla 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 bla. Itu kan maknanya bias ya. Orang mungkin nggak tahu yang dimaksud itu apa gitu. Nah, itu perlunya kalian harus menggunakan makna yang denotatif atau makna yang sebenarnya. Terus di sini ada menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Nah, di sini itu contoh gini. Misal kalian menulis tentang gunung meletus, ya. Nah, misal kalian menulis tentang gunung meletus, berarti kalian memakai istilah magma, lava, lahar dingin dan sebagainya. Terus, teman-teman, anak-anakku sekalian, di sini ada menggunakan kata kerja kausatif. Nah, kata kerja kausatif ini yaitu kata kerja yang menyatakan makna kausalitas atau makna sebab dan akibat. Karena kenapa seperti itu, anak-anak? Karena teks eksplanasi ini dia tuh kan menceritakan proses terjadinya peristiwa, ya kan? Berarti kalian harus tuh menemukan sebab akibat dari peristiwa itu atau peristiwa yang kalian ambil. Nah, terus di sini ada menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu seperti apa? Seperti dia menggunakan ditendang, diambil, dibuang, seperti itu. Terus menggunakan keterangan waktu. Tentunya keterangan waktu ini merupakan hal wajib yang kalian cantumkan di teks eksplanasi kalian. Kenapa? Karena teks eksplanasi ini terlihat tidak faktual kalau tidak ada keterangan waktu. Orang yang membaca pasti akan bertanya-tanya dong, kapan waktunya, kapan terjadinya, berapa lama terjadinya. Terus sampai sini udah pada ngerti ya? Udah? Oke, kalau gitu ibu lanjutkan. Di sini ada menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya. Nah, kemudian menggunakan konjungsi. Konjungsi ini sangat penting dalam penulisan teks eksplanasi. Kenapa dikatakan sangat penting? Kalian pasti tanpa sadar pun memasukkan kalimat-kalimat majemuk seperti dan, tetapi, walaupun. Apalagi teks eksplanasi ini dia memiliki pola pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pasti kalian nih ada juga yang nanti menggunakan contoh kalimat kayak gini. Banjir ini disebabkan oleh bla 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 bla. Walaupun, pasti ada kata walaupun. Misal, walaupun tim orang yang sudah melakukan berbagai macam penanggulangan, banjir tetap tinggi volume airnya. Nah, pasti kalimat konjungsi itu ada di teks eksplanasi. Oke, baik. Sampai sini dulu penjelasan kita tentang teks eksplanasi, struktur kebahasaan. Mungkin kalian ada yang masih bingung tentang teks eksplanasi. Ibu akan mengulas sedikit apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu sebuah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena yang dia tuh harus bersifat faktual dan harus memiliki keterangan waktu yang jelas, memiliki makna yang denotatif, dan teks eksplanasi tersebut biasanya memiliki pola pertanyaan bagaimana dan mengapa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Stidi mau nanya apa? Oh, mau nanya apa tadi? Konjungsi. Nah, konjungsi itu yang tadi ibu jelasin. Konjungsi itu dia kata penghubung. Jadi dia juga itu biasanya suka ada juga di teks eksplanasi. Karena kan pasti kalian memasukkan kalimat-kalimat majemuk yang membutuhkan konjungsi atau
kata penghubung. Gimana? Studi jelas? Oke. Udah ya anak-anak. Terima kasih banget udah dengerin penjelasan Ibu dengan sangat kondusif. Pasti pada takut ya Ibu tunjuk ke depan ya buat jelasin ya, buat gantiin Ibu. Oke. Ibu di sini Ibu minta tugas buat minggu depan. Tolong ya kalian buat teks eksplanasi. Terserah kalian mau bikin seperti apa, nanti kita bahas teks eksplanasi yang telah kalian buat minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oh ya udah, Ibu tutup ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.